杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saudara Huang, jangan impulsif. Masalah ini perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Lucy terkejut dan segera membujuknya. Lagi pula keluarga Lu sangat menderita selama pertempuran untuk merebut ahli waris, karena mereka tidak akurat dalam menilai orang dan tidak mengikuti Yangke. Sekarang harapan Lucy pada Yangke cukup tinggi, jadi dia tidak ingin ada konflik dengannya. Begitu Huang Xiu memberikan saran ini, Lucy menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saudara Lu, Huang Xiu memandang Lucy dengan kecewa. Saya tidak tahu apa yang Anda khawatirkan, tetapi untuk menghindari terlalu khawatir, Anda menangkap penyihir dan sampah keluarga yang ini. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dengan cara ini, peluang Anda di depan akan cukup besar. Jadi apakah Anda akan membiarkannya begitu saja? Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Jiangxi di rumah Guangming dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Jiang, bagaimana menurut Anda?" Jiangxi juga melihat urat wajahnya yang hendak bergerak. Mendengar pertanyaan Huang Xiu, dia mengangguk dan berkata, "Tentu saja saya akan maju dan mundur bersama saudara Huang." Huang Xiu tertawa keras. Saudara Jiang adalah yang paling mudah diajak bicara karena saudara Lu tidak mau berpartisipasi. Penghargaan ini, maka hasil dari ini akan dibagi rata antara kedua keluarga kita. Bagus sekali. Jiangxi sedikit mengangguk. Sekarang keduanya tampak bertekad untuk menang dan tampaknya telah mengalahkan rumah besar Yangke dan mendapat pujian karena telah menangkap Yangke dan Sang King Luo. Melihat itu, Qiu Yiming tampak dingin dan tegas dan berteriak, "Dua senior, mengapa Anda begitu agresif? Keluarga kami tidak punya dendam terhadap dua keluarga Anda." Huang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Qiu, Anda telah ditipu oleh pengkhianat dan tidak perlu berbicara mewakili mereka. Tapi jangan khawatir, kami tidak akan melakukan hal buruk terhadap Anda. Kami, keluarga Huang dan rumah Guaming, hanya perlu menangkap penyihir dan sampah keluarga Yang. Anda tidak memiliki kemampuan. Tolong mundur dengan cepat. Jika terlambat, saya khawatir Anda tidak akan bisa pergi, bahkan jika Anda mau." Qiu Yiming cemas. Sambil diam-diam mengamati ekspresi Yangke, dia berteriak keras. Jelas, dia benar-benar tidak ingin melihat orang-orang dari keluarga Huang dan rumah Guaming jatuh ke dalam lubang api. Tidak peduli apa, kedua elit ini ingin segera membantu Zhongdu. Jika mereka dirusak di sini, keberadaan mereka akan hancur. Bahkan tidak akan ada nilainya sama sekali. Bagaimanapun, Qiu Yiming juga mengetahui sifat Yangke, dan Huang Xiu terus mengatakan bahwa dia adalah sampah keluarga Yang. Kata-kata menghina seperti itu telah membuat Yangke marah. Jika dia terus mengganggunya, Yangke mungkin benar-benar membunuhnya. "Kami tidak perlu pergi." Huang Xiu tertawa. "Karena kami tidak punya rencana untuk pergi." "Qiu Yiming, mundurlah." Yangke tampak acuh tak acuh dan memerintahkan dengan lembut. "Yangke!" Qiu Yiming meraih lengannya dan menggelengkan kepalanya perlahan, memberi isyarat agar dia tidak bersikap impulsif. "Saya tidak akan mengambil inisiatif untuk melawan mereka, tapi saya tidak bisa menghentikan mereka jika mereka mati." Yangke mendengus dingin. Pernyataan yang tidak tahu malu. Huang Xiu sangat marah. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia menoleh ke arah Lucy dan berkata, "Saudara Lu, saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, apakah Anda ingin berpartisipasi dalam operasi ini? Jika Anda tidak berpartisipasi, maka penghargaan akan dibagi rata antara saya dan saudara Jiang.
dan keluarga Lu Anda tidak mendapatkan bagiannya. Mendengar itu, Lucy tampak ragu-ragu, meronta dan ragu-ragu sejenak, lalu berinisiatif mundur belasan langkah untuk mengungkapkan sikapnya. Karena dia selalu merasa ada yang tidak beres kali ini, dan dia merasa cemas dan gelisah, seolah sesuatu yang besar dan tidak terduga akan terjadi. Melihat pernyataan Lucy, Huang Xiu tidak bisa menahan bibirnya. Diam-diam merasa bahwa Lucy terlalu penakut. Meskipun Yang Ke adalah keturunan langsung dari keluarga Yang, rumor dia berkolusi dengan roh jahat dan ingin menimbulkan masalah di Zhongdu telah menyeret ke seluruh dunia setengah tahun yang lalu. Sekarang dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa orang ini memiliki hubungan dekat dengan Ratu Menawan. Jadi baginya jelas bahwa Yang Ke benar-benar telah jatuh ke dalam jalan roh jahat. Jadi jika menangkapnya di sini, itu tidak hanya tidak akan menyinggung keluarga Yang, tetapi juga akan membawa manfaat besar. Namun Lucy tidak menerimanya dengan baik, dan Huang Xiu mencibir melihat sikap netralnya. Kalau begitu, Saudara Jiang, ayo pergi. Huang Xiu mencibir, pelan mengangkat tangan dan berteriak. Semua orang di keluarga Huang dan rumah Guaming mendengarkan perintah dan ikuti saya untuk menangkap penyihir dan sampah keluarga Yang. Kecuali Nona Qiu. Selain itu, jika ada melawan, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Dengan perintah, semua orang dari keluarga Huang dan rumah Guaming bergegas menuju rumah Yang Ke. Huang Xiu dan Jiangxi memimpin, menyerbu ke arah Yang Ke dan Sangking Luo seperti pelangi. Namun Yang Ke tampak tenang dan masih berdiri di tempatnya. Di sampingnya, Qi Yimeng tampak sedih ketika dia melihat orang-orang yang bergegas ke arahnya. Bukannya saya tidak memberi mereka kesempatan, tapi mereka memilih untuk mati sendiri. Yang Ke melirik Qi Yimeng dan berkata dengan tenang. Mendengar itu, Qi Yimeng tidak dapat berbicara, dan dia memalingkan wajahnya dan dia tidak tahan untuk melihatnya. Karena dia sudah bisa meramalkan nasib para penyusup ini. Saat jarak antara keluarga Huang dan penguasa batas abadi di rumah Guaming semakin dekat, dan semua orang tampaknya dipenuhi dengan niat membunuh. Bunuh mereka semua dan jangan beri ampun. Yang Ke berteriak dingin. Jelas, jika orang lain tidak mau bersikap sopan padanya, dia tidak akan sopan kepada orang lain. Segera 9 sosok tiba-tiba muncul dari belakang. 9 prajurit darah bergerak dengan guntur dan menghadapi lawan. Meskipun tidak ada gerakan berlebihan atau harta rahasia yang kuat. 9 prajurit darah hanya bertindak sembarangan, tetapi mereka seperti harimau di antara domba. Sebelumnya orang-orang dari keluarga Huang dan rumah Guaming yang datang dengan momentum besar dan harapan yang tinggi, seperti sungai deras yang langsung terhalang. Dan momentum mereka dilepaskan seperti pelangi. Namun fluktuasi yang kuat terjadi dan terjadi kematian serta cedera dalam sekejap. Melihat pemandangan itu, Huang Xiu dan Jiangxi yang memimpin berteriak dan terbang mundur. Adapun Lucy dan semua orang di keluarga Lu yang berada beberapa kaki jauhnya melebarkan mata mereka. Melihat pembantaian yang hampir sepihak ini dengan tercengang. Bahkan ekspresi mereka sangat rumit. Karena ke-9 orang kuat di alam transenden mengambil tindakan bersama. Jadi Lucy hampir kehilangan kemampuan berpikir dan bernafas. Lagi pula, situasi berubah terlalu cepat. Karena rumah Yang Ke yang tampaknya tidak berdaya, tiba-tiba muncul dengan sejumlah besar orang kuat. Sehingga keluarga Huang dan rumah Guangming tidak dapat bereaksi sama sekali. Bahkan jika mereka bisa bereaksi, mereka tidak akan mampu menahan serangan gencar 9 prajurit darah. Setelah dipromosikan ke alam transenden, ini adalah pertarungan pertama kali 9 prajurit darah. Namun mereka juga menunjukkan kekuatan ekstra dan tidak menunjukkan belas kasihan. Sekarang Huang Xiu dan Jiangxi menyadari ada yang tidak beres saat mereka menerima serangan pertama dari para prajurit darah. Ketika mereka berdua memantapkan tubuh mereka dan saling memandang dengan seksama, mereka tercengang. Karena anggota elit keluarganya saat ini sedang diserang dengan sengit oleh 9 pelayan darah keluarga Yang. Dan mereka semua jatuh seperti gandum, tanpa perlawanan apapun. Bahkan setelah bolak-balik dari saat Huang Xiu memerintahkan penyerangan hingga akhir pertempuran,
hanya ada 10 nafas waktu dalam pembantaian ini. Sekarang 60 atau 70 pasukan elit dari keluarga Huang dan istana Guamin dimusnahkan. Hanya menyisakan Huang Xiao dan Jiangxi, 2 orang kuat di alam transenden, dan keduanya menatap pergantian peristiwa ini dalam keheningan yang tercengang. Bahkan anggota elit keluarga Lu juga gemetar. Awalnya mereka sedikit kecewa karena Lucy tidak menyetujui undangan Huang Xiao dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pujian. Namun ketika mereka melihat adegan ini, mau tidak mau mereka merasa bahagia. Jadi mereka semua diam-diam merasa bahwa Penatua Xi memang telah melakukan pandangan ke depan yang unik. Jika anggota elit keluarga Lu terlibat sekarang, nasib mereka sekarang pasti tidak akan berbeda dengan orang-orang di rumah Guaming, keluarga Huang. Dan mereka hanya akan jatuh ke dalam genangan darah tanpa perlawanan apapun. Jadi rasa dingin datang dari hati mereka, dan semua orang merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es. Karena yang disebut elit dari pasukan kelas 1 tidaklah cukup di depan 9 orang kuat di alam transenden. Pada saat ini, Huang Xiao dan Jiangxi sedikit linglung. Mereka tampaknya tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat, dan mereka tidak dapat percaya bahwa para elit di keluarga dan sekte mereka telah bekerja keras untuk dikembangkan. Sekarang menghilang begitu saja. Saat ini, 9 sosok terbang ke arah mereka. Itu adalah 9 prajurit darah dari keluarga Yang. Tapi semuanya datang dengan ekspresi acuh tak acuh. Saat merasakan krisis yang mendekat, Huang Xiao dan Jiangxi berteriak aneh. Jelas, tidak berani tinggal lebih lama lagi, jadi mereka segera melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tuan Muda Yang, mohon belas kasihan, teriak Lucy buru-buru. Bagaimanapun, mereka masih menjadi bagian dari pertarungan melawan tanah jahat awan biru. Yang Ke, Yu Yimeng juga berteriak. Mendengar suara Yu Yimeng, 9 prajurit darah memperlambat gerakan mereka, menunggu instruksi Yang Ke. Setelah penundaan beberapa saat, Huang Xiao dan Jiangxi telah melarikan diri dan menghilang. Melihat Yang Ke tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, Lucy tidak bisa menahan nafas. Meskipun para elit keluarga Huang dan rumah Guaming meninggal di sini, meski kerugiannya tidak sedikit, tapi selalu ada peluang untuk kembali. Jika Huang Xiao dan Jiangxi juga mati, maka kedua kekuatan kelas 1 ini akan benar-benar hancur. Terima kasih Tuan Muda Yang. Lucy dengan cepat mengepakkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Namun Yang Ke terlihat aneh, alisnya berkerut, dia tampak memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Dan dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat ekspresi Yang Ke, Lucy merasa tidak nyaman dan berada di bawah tekanan yang besar. Jadi dia hanya bisa menunggu dengan tenang, karena perhatian Yang Ke tidak lagi ada di sini. Ketika 9 prajurit darah bergegas keluar untuk membunuh master pertama dari alam kenaikan abadi, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan isap yang sangat besar tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya. Menarik energi yang tidak dapat dijelaskan ke dalam lautan kesadaran. Dengan kematian anggota elit keluarga Huang dan rumah Guaming, energi yang tidak dapat dijelaskan tersedot ke dalam lautan kesadaran satu demi satu. Merasakan itu, Yang Ke dengan cepat membenamkan dirinya dalam pikirannya dan melarikan diri ke lautan kesadaran untuk memeriksa dengan cermat. Setelah beberapa lama, dia menyadari bahwa energi tak dapat dijelaskan yang telah tersedot ke dalam kesadarannya sebenarnya adalah kekuatan kesadaran yang ditinggalkan oleh para penguasa alam kenaikan abadi setelah kematian mereka. Setiap penguasa alam kenaikan abadi memiliki lautan kesadarannya sendiri yang berisi kekuatan kesadaran spiritual yang telah mereka kembangkan. Jika penguasa alam gerakan dewa ini mati, lautan kesadarannya akan runtuh pada saat kematiannya, dan kekuatan kesadaran ilahi yang terkandung dalam lautan kesadaran akan dengan cepat menyebar ke dalam kehampaan dan lenyap. Ibarat gelas berisi air pecah, air yang ada di dalam gelas hanya akan mengalir keluar dan menguap seluruhnya. Kecuali jika ada harta karun jenis khusus yang dapat mempertahankan kekuatan kesadaran spiritual.
setelah kematian para penguasa alam kenaikan abadi. Seperti Terata Dewa Hangat, ketika Yangke mendapatkan Terata Dewa Hangat terbungkus dalam kekuatan kesadaran ilahi yang sangat besar, yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Namun kekuatan Yangke rendah pada saat itu, dan tidak ada yang bisa dia lakukan dengan kekuatan kesadaran itu. Jadi dia memanfaatkan iblis tua. Tapi sekarang, kekuatan kesadaran spiritual yang keluar dari lautan kesadaran setelah kematian para penguasa alam kenaikan abadi ini sebenarnya telah tersedot keluar ke dalam lautan kesadaran Yangke. Dan sumber daya tariknya jelas adalah mata Jinren yang tertutup rapat, yang membuat ekspresi Yangke menjadi aneh. Bagaimanapun, dia telah melihat kekuatan tirani mata Jinren dengan matanya sendiri, dan juga memikirkan efeknya. Dia bahkan mengasingkan diri selama sebulan dalam upaya untuk memperbaikinya. Sayangnya, hal itu tidak berhasil. Hanya saja kesadaran spiritual Yangke telah mencapai hubungan halus dengannya. Awalnya, Yangke tidak terlalu peduli dengan mata Jinren ini, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan tiba-tiba ikut berperan sekarang. Sekarang kelompok demi kelompok kekuatan spiritual berkumpul, sebanyak 60 atau 70 kelompok. Dan kekuatan spiritual ini berisi semua pemikiran para pejuang keluarga Huang dan rumah Guaming. Sebuah kelompok campur aduk yang membuat Yangke mengerutkan kening. Namun, karena kesadaran Yangke terbenam di sini, dia secara alami tidak menanggapi panggilan dari dunia luar. Namun di mata orang lain, Yangke tenggelam dalam pikirannya, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. Karena ekspresinya telah berubah. Setelah beberapa saat, Yangke tiba-tiba sadar kembali, berbalik dan melihat, tetapi tidak menemukan mayat Huang Xiao dan Jiang Xi. Mengetahui bahwa kedua orang ini pasti telah melarikan diri. Namun dia tidak mengejarnya dan dia hanya berkata, "Bersihkan mayat mereka." Setelah memberikan instruksi, Yangke berbalik dan masuk ke dalam mansion. "Tuan Muda Yang, tunggu!" Lucy berteriak buru-buru. Yangke menoleh dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya dan berkata dengan tenang, "Penatua Lu, apakah Anda punya saran lain?" Lucy mengeluarkan keringat dingin di dahinya dan melambaikan tangannya dengan cepat. Jangan berani! Di masa lalu, Lucy masih bisa memamerkan identitasnya di depan Yangke, merendahkan diri dan mengandalkan orang yang lebih tua. Tapi melihat dengan mata kepala sendiri bahwa bawahannya telah mengumpulkan tim yang begitu besar dan mewah, dan metode mereka begitu kejam dan tegas. Bagaimana bisa Lucy masih berani mengajarinya? Jika satu orang tidak baik, orang seperti keluarga Lu mungkin harus menjawab di sini. Jadi dia menjaga postur tubuhnya tetap rendah dan bertanya dengan hati-hati. "Tuan Yang, bagaimana Anda akan menangani masalah ini? Apa yang harus dihadapi?" Yangke mengerutkan kening. "Anda membunuh begitu banyak orang. Bunuh mereka. Jika ada yang ingin membalas dendam, datang saja kepada saya." Yangke mencibir. "Apakah Penatua Lu ingin membalaskan dendam mereka?" "Tuan Muda Yang bercanda." Lucy tampak malu. "Saya hanya ingin mengatakan bahwa keluarga Lu kami bersama dengan rumah Guanming dan keluarga Huang sedang bersiap untuk pergi ke Zhongdu untuk membantu 8 keluarga. Dan kami akan segera tiba di Zhongdu. Tapi hal seperti ini telah terjadi di sini. Jika 8 keluarga mempertanyakan para jenderal, akan sulit bagi saya untuk menjelaskannya." Yangke kemudian berbalik memandang Lucy dengan tenang dan berkata dengan tenang, "Penatua Lu, izinkan saya bertanya, apakah ini salah saya?" "Tidak." Lucy berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya dengan serius. Jelas, apa yang terjadi kali ini sebenarnya bukan kesalahan Yangke. Itu karena Huang Xiao dan Jiang Xi harus terjerat dan ingin menyakiti rumah Yangke. Mereka tidak sekuat yang lain dan malah dibunuh. Jadi itu hanya kesalahan mereka saja. Karena mereka adalah orang-orang yang picik, jadi mereka seharusnya tidak menyinggungnya. Jika mereka bersikeras melontarkan tuduhan, dia hanya bisa mengatakan bahwa metode Yangke dalam menangani masalah ini berlebihan
karena dia tidak perlu membunuh begitu banyak orang. Karena 9 prajurit darah hanya perlu menunjukkan kekuatan mereka. Keluarga Huang dan rumah Guaming pasti akan mundur dalam keputusasaan. Namun Lucy juga mendengar tentang kepribadian tuan muda keluarga Yang. Dia bahkan berani membunuh calon pewaris keluarga kelas 1, apalagi yang disebut elit. Karena ini bukan kesalahan saya, maka ketika 8 keluarga bertanya, Penatua Lu bisa mengatakan yang sebenarnya dengan jujur. Yang mencibir. Saya tidak bisa menjelaskannya. Lucy perlahan menggelengkan kepalanya. Ketiga keluarga saya bertindak bersama dan rumah Guaming keluarga Huang menderita kerugian besar. Hanya keluarga Lu saya yang sepenuhnya tidak menderita kerugian. Ketika kami tiba di Zhongdu, keluarga Lu saya pasti akan disalahkan. Apa sebenarnya yang ingin dikatakan Penatua Lu? Langsung saja ke pokok permasalahannya. Saya tidak punya waktu untuk membuang waktu bersama Anda di sini. Lucy menegakkan ekspresinya dan berkata dengan lantang. Saya juga mengetahui kepribadian Huang Xiu dan Jiang Xi. Keputusan mereka yang salah telah sangat merusak vitalitas sekte mereka untuk menjernihkan hubungan mereka. Saya khawatir kali ini keluarga Lu saya akan dicoreng oleh keluarga Yang. Katakanlah Anda berkolusi dengan saya untuk menjebak mereka, kata Yang Ke sambil tersenyum pahit. Bukan tidak mungkin. Lucy mengangguk. Yang Ke tertawa. Kalau begitu, keluarga Lu Anda sudah tamat. Saya khawatir keluarga Qiu tidak akan bisa melindungi Anda kali ini. Menghadapi sikap sombong Yang Ke, Lucy tidak berani marah dan berkata dengan tulus. Jadi, saya ingin meminta Tuan Muda Yang untuk menemani saya ke Zhongdu. Mendengar itu, Yang Ke menyipitkan matanya dan cahaya dingin muncul di kedalaman matanya. Ada banyak master di rumah Tuan Muda Yang. Jika kita pergi ke Zhongdu bersama keluarga Lu untuk membantu, mungkin kita bisa menyelesaikan situasi saat ini di Zhongdu. Pada saat itu, 8 keluarga tidak lagi memiliki tuduhan terhadap keluarga Lu saya, dan mereka akan dapat melindungi saya. Jadi baik bagi Anda dan saya jika keluarga Lu aman. Faktanya, saya tidak pernah percaya bahwa Tuan Yang berkolusi dengan roh jahat. Terima kasih kepada Penatua Lu karena perhatiannya. Yang Ke berkata dengan ringan. Tetapi apa hubungan hidup dan mati 8 keluarga dan kelangsungan hidup Zhongdu dengan saya? Saya di sini hanya untuk berlindung. Penatua Lu, silakan pergi sekarang. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan masuk ke dalam rumah dan tidak memberi Lucy kesempatan lagi untuk berbicara. Pada saat ini, semua mayat di luar mansion dibersihkan oleh 9 pelayan darah dan semua orang di mansion mengikuti Yang Ke dalam dan hanya menyisakan keluarga Lu yang berdiri di luar dengan canggung. Melihat itu, Lucy tersenyum pahit di wajahnya. Di mansion, Bi Luo yang terluka sedang menerima perawatan dan saking Luo juga mengikutinya. Setelah menyelidiki, dia tidak bisa menahan nafas lega. Terima kasih. Saking Luo memandang Yang Ke dengan samar. Warna merah muncul di wajahnya yang sangat mempesona dan nafasnya sedikit berat. Merasakan kelainannya, Qiu Yimeng, Lo Xiaomen dan yang lainnya memandangnya dengan heran. Karena mereka tidak tahu bagaimana Ratu Menawan ini masih berhubungan dengan Yang Ke di depan semua orang. Apakah Anda baik-baik saja? Yang Ke memandangnya dari atas ke bawah. Tidak apa-apa. Saking Luo mengerutkan bibirnya dan tersenyum dengan ekspresi tergila-gila di wajahnya. Saya hanya ingin makan Anda. Ada orang lain di sini. Yuimen tidak tahan lagi. Rayuan terang-terangan ini seperti itu terlalu tidak tahu malu, sehingga kesan baik dan kesan Ratu Menawan di hatinya langsung runtuh. Pada saat ini di kamar Meng Wuya, Ling Taisu juga mengutarakan pendapatnya bahwa dia ingin mencoba melawan Yang Be, yang membuat Meng Wuya langsung terkejut. Dengan keputusan Ling Taisu segera membuat Meng Wuya menyadari sesuatu. Jika Ling Taisu berencana untuk melawan Yang Be, meskipun dia memiliki kultivasi tingkat kedua alam transenden, tapi dalam menghadapi Yang Be, itu hanya dapat menyebabkan kematiannya sendiri. Bagaimanapun Ling Taisu masih khawatir tentang fakta
bahwa dia telah membudidayakan Yang Be. Jika dia tidak dapat menghancurkannya, maka dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Setelah memahami ini, ekspresi Meng Wuya menjadi serius. Lagi pula selama bertahun-tahun, Meng Wuya tidak memiliki banyak teman. Adapun Xiao Fengsheng di puncak tersembunyi awan, di lembah Raja Pengobatan, hampir tidak dapat dihitung sebagai salah satu teman. Dan satu-satunya yang tersisa adalah Ling Taisu. Lagi pula dia berteman sangat lama. Jika Ling Taisu akan mati meledak diri, maka Meng Wuya tidak bisa mengabaikannya. Karena saudara Ling punya ide ini, ayo kita bergegas ke Zhongdu bersama, agar kita bisa saling menjaganya. Saudara Meng, Ling Taisu sedikit terharu. Saya juga akan pergi bersama untuk memastikan bahwa Anda aman dan sehat. Meng Wuya tersenyum sedikit, memandang Yang Ke dan berkata, "Kapan Anda berencana berangkat?" "Mari kita tunggu beberapa hari lagi." Keempat prajurit darah yang dibawa oleh kakak tertua dan kedua juga berada pada saat kritis. Saat mereka menerobos, kita akan pergi. Pada saat itu, dengan 13 prajurit darah di alam transenden, ditambah Meng Wuya, Ling Taisu, Iblis Tua, dan Li Yuanchun, barisan di sini akan menjadi sangat kuat. Dan hari ini, Lucy juga dibawa masuk. Dia juga orang yang berkuasa di alam transenden. Meskipun kekuatan semacam ini tidak dapat meredakan kekacauan di Zhongdu, namun tetap dapat menjamin keselamatan seseorang dalam rencana Yang Ke. Kecuali jika tuan jahat Yang Be menyerangnya dengan segala cara. Setelah diskusi selesai, Yang Ke bergegas keluar untuk memberitahu Lucy. Ketika dia mendengar bahwa dia benar-benar bersedia membawa orang ke Zhongdu, Lucy sangat terkejut, sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Mungkin pemahamannya tentang keadilan dan mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, itu berarti semua orang di keluarga Lu bersedia mengikuti Yang Ke. Setelah beberapa hari yang tenang, 4 prajurit darah yang dibawa oleh Yang Wei dan Yang Zhou masih mundur untuk menyerang alam transenden. Sudah setengah tahun sejak mereka datang ke Yang Ke, melatih mereka dan menggunakan 10.000 obat. Cairan tersebut membantu mereka membersihkan sumsum dari kotoran, sehingga memungkinkan mereka untuk dipromosikan ke alam kenaikan abadi tingkat ke-9. Dalam 3 bulan berikutnya, mereka diberi obat mujarab untuk membantu mereka menerobos ke alam transenden. Jadi dalam beberapa hari terakhir, semua orang di keluarga Lu juga beristirahat di rumah. Namun segala sesuatu di rumah itu juga mengejutkan Lucy dan yang lainnya, karena 80% prajurit yang masuk dan keluar berada di alam kenaikan abadi, dan 20% sisanya, bahkan jika mereka belum mencapai alam kenaikan abadi, setidaknya berada di alam Yuan sejati tingkat ke-8. Lagi pula, ada banyak murid di sini yang berasal dari generasi muda. Hanya saja anak-anak muda yang usianya kurang dari 20 tahun, sebenarnya sudah mencapai level ini. Jadi bagaimana bisa Lucy tidak terkejut sekaligus iri secara bersamaan? Karena bagaimana kejadian seperti itu bisa terjadi di keluarga Lu? Pada usia 20 tahun, mereka hanya dapat mencapai alam Yuan sejati, dianggap berbakat dalam keluarga Lu, dan mereka adalah murid yang harus dikembangkan dengan penuh semangat. Tapi di rumah Yang Ke, ranah Yuan sejati bukanlah apa-apa. Dengan 9 pejuang darah di alam transenden dan 4 ahli top lainnya di alam transenden, kekuatan rumah besar seperti itu telah melampaui kekuatan salah satu dari 8 keluarga di Zhongdu. Jadi orang seperti Lucy dan orang-orang dari keluarga Lu sangat pendiam akhir-akhir ini. Karena setelah melihat kekuatan dan barisan keluarga Yang Ke, mereka menemukan bahwa keluarga Lu tampak sama kumuhnya dengan keluarga bangsawan kecil yang begitu lancang. 7 hari kemudian, fluktuasi energi yang melonjak ke langit tiba-tiba meletus. Penglihatan indah tentang langit dan bumi muncul kembali, dan Lucy bergegas keluar dari kamarnya, menatap kosong pada kumpulan energi besar di langit. Namun bibirnya bergetar, karena seseorang telah menerobos ke alam transenden, dan dia tidak sendirian. Karena ada 2 orang menerobos secara bersamaan. Namun itu belum berakhir karena 2 aura yang lebih kuat meledak, sehingga Lucy tercengang.
seolah-olah dia sangat bodoh. Melihat ekspresi Lucy yang sangat jelek, Li Yuanchun dari Sekte Taiyi luar negeri mendatangi Lucy. Pada suatu saat, dia melihat ke langit bersamanya dan menghela nafas pelan. Ini bukan apa-apa, Anda belum pernah melihat 9 orang menerobos ke tingkat gerakan dewa satu demi satu. Bahkan ada sedikit nada kesedihan dalam nada bicaranya. Mendengar ini, Lucy meliriknya, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya harus memanggil yang mulia apa?" Sekte Taiyi luar negeri, Li Yuanchun. Sekte Taiyi? Lucy terkejut. Apakah itu Sekte Taiyi luar negeri yang memiliki kekuatan super? Li Yuanchun tampak malu dan melambaikan tangannya. Saudara Lu serius, jangan menyebutkan kekuatan super apapun di sini. Dibandingkan dengan Sekte Taiyi saya di rumah Tuanmu Dayang, tidak ada sebandingnya. Lucy mengangguk dengan pemahaman yang mendalam. Bukankah Sekte Taiyi tidak bisa dibandingkan dengan rumah Yangke? Bahkan 8 keluarga besar tidak ada bandingannya dengan rumah Yangke. Karena ini adalah kekuatan terbesar di dunia. Itu benar-benar melampaui fondasi yang dimiliki semua sekte dan keluarga dalam sejarah. Apakah saudara Lu mempunyai cucu perempuan? Li Yuanchun tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang tidak relevan. Saya terobsesi dengan kultivasi sepanjang hidup saya dan tidak memiliki keturunan langsung. Lucy bingung dan tidak tahu mengapa dia menanyakan hal ini. Keluarga Lu Anda juga merupakan keluarga kelas 1. Selalu ada wanita muda dan cantik, kan? Cukup banyak, kata Lucy dengan bingung. Cepatlah menikahnya. Saya sangat iri dengan keluarga sekte pendalaman Anda. Sekarang ada seorang pemuda yang sangat muda dan menjanjikan di sini. Jika kita tidak memiliki hubungan saat ini, berapa lama saudara Lu harus menunggu? Jika Taiyi sekte saya ada di pedalaman, belum lagi cucu saya. Bahkan putri saya akan saya berikan kepada Tuanmu Dayang. Mendengar itu, wajah Lucy menjadi gelap. Berpikir bahwa Li Yuanchun sudah sangat tua. Jika dia memiliki seorang anak perempuan, dia setidaknya akan berusia 40 atau 50 tahun, kan? Bukankah ini sama saja sapi tua yang ingin memakan rumput muda? Jadi apakah Yangke senang? Dengan pemikiran ini di benaknya, Lucy berpikir keras. Apa yang dikatakan Li Yuanchun mungkin tidak berhasil. Meskipun ada banyak gadis muda dan cantik di keluarga Lu, semuanya luar biasa dalam penampilan dan kecantikan. Jika salah satu dari mereka bisa memenangkan hati Yangke, maka keluarga Lu akan memiliki paha yang berkali-kali lipat lebih tebal. Darinya 8 keluarga. Bagaimanapun Yangke masih seorang pemuda, jadi pemuda mana yang tidak romantis? Lagi pula tidak ada pria yang bisa menghentikan wanita cantik. Bahkan Lucy juga merupakan orang yang pernah mengalami periode waktu ini. Dengan pemikiran ini di benaknya, ekspresinya menjadi ambigu. Rupanya dia tergoda dengan perkataan Li Yuanchun. Sekarang terobosan promosi keempat prajurit darah berlangsung selama 4 hari. Setelah 4 hari kemudian, semuanya berangsur-angsur menjadi tenang dan mereka juga segera keluar dari pengasingan satu demi satu. Setelah mencapai tingkat alam yang luar biasa, kemudian Yangke memberi mereka 3 hari lagi untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka. Adapun Tu Feng dan yang lainnya, mereka berbagi pengalaman kultivasi mereka selama periode ini dan pengalaman yang diperoleh dari Meng Wuya yang sangat bermanfaat bagi keempat orang tersebut. Jadi mereka segera mengenali misteri dan tingkatan lama transenden. Sekarang semuanya sudah siap untuk pergi. Niat awal Yangke ingin membawa 13 prajurit darah iblis tua, Li Yuanchun dan semua orang dari keluarga Lu ke Zhongdu. Tapi apa yang dikatakan Meng Wuya membuatnya tercengang saat itu juga. Saya bisa membawa semua orang di rumah Zhongdu. Bagaimana cara membawanya? Yangke tercengang. Meng Wuya tersenyum penuh teka-teki dan melambaikan tangannya untuk menebakkan serangkaian cahaya misterius. Kemudian cahaya misterius itu menghilang ke dalam kehampaan dan istana Tianxing muncul lagi. Dengan penghalang istana transparan mengelilingi seluruh mansion. Pada penghalang tersebut terdapat garis-garis formasi yang berkedip-kedip.
rumit, magis, dan misterius. "Bangun!" teriak Meng Wuya. Diiringi dengungan dan getaran yang sangat besar, seluruh rumah Yangke bangkit dari tanah. Kemudian di bawah perlindungan istana Tianxing, tidak ada satupun batu bata yang rusak. Dan perlahan naik ke langit, seperti pulau kecil yang bergerak di langit. Ini, semua orang tercengang, merasa bahwa mereka sedang bangkit, sehingga para prajurit di mansion bergegas ke tepi mansion dan melihat ke bawah. Seolah-olah mereka semua sepertinya telah menemukan benua baru. Jadi mereka berteriak dan terkejut. Bahkan orang-orang kuat di alam transenden sangat terkejut dengan metode yang ditampilkan oleh Meng Wuya saat ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.